15 menit, Mbak. Apa ya? Iya. Di situ kan ada metode pengawasan, ada kualitatif, non kuantitatif. Artinya dari kualitatif sama non kuantitatif itu apa? Ayo, Kak. yaitu manajer yang sedang melaksanakan tugasnya untuk seluruh arti kuantitatif itu salah fungsi pengawasan untuk mengawasi karyawannya secara menyeluruh, yaitu dari bawah sampai atas secara tidak masuk, dari jam berapa, sampai jam berapa, terus lembur juga, terus ya seperti itulah cara manajemen pelajaran. Kalau yang non kuantitatif itu adalah yang kuantitatif itu mengolah perusahaan untuk mengawasi data-data, semuanya menjurnal, semuanya kan bahan-bahan itu berapa harganya, terusan biaya operasi, terusan biaya untuk karyawan, biaya untuk listrik, terus biaya kebutuhan barang-barang. Ya, terima kasih. Ini presentasi kami untuk mohon maaf ada salah kata apabila tidak Oh iya, buat kelompok yang selanjutnya jangan lupa memperkenalkan diri ya satu-satu, namanya siapa. Terus habis itu nanti juga kalau ada yang tanya, kalau ngomong yang tanya siapa gitu ya, namanya yang tanya. Soalnya itu juga mempengaruhi nilainya teman-teman. Selain itu mau ngerti apa nggak ngerti dijawab aja. Nanti setelah ini akan kita lurusin bareng-bareng semuanya. Yang penting aku udah apresiasi banget teman-teman udah bikin PPT. Soalnya kan cara belajar terbaik ya presentasi. Kan teman-teman baca, teman-teman dengar. Dan tidur Mbak ya. Kayaknya mulai selanjutnya dibuka lagi orang katanya tidur. Ayo kelompok 2. Nanti teman-teman kalau memang banyak pertanyaan jangan takut sama waktunya. Nanti kita sesuai kebutuhan aja. Yang penting kita nyantol semua, ngerti maksudnya. Nas, PPT-nya yang mana, Nas? Ini Mbak, tugas manajemen baik untuk cover bawah. Ini timingnya. Kelompok 3 siapa? Dan mikniknya yang mana? Ya ini diklik gini aja. Bawah terus. Halo semuanya. Selamat siang. Masih ngantuk atau ada yang ngantuk? Habis makan ya? Masih semangat ya? Oke.
Perkenalkan dulu, kami dari kelompok 5. Kami beranggotakan 6 orang. Untuk saat ini yang hadir hanya 4 orang kebetulan. Di sini kami akan mempresentasikan dari modul 12. Itu materinya ada good governance and good corporate governance. Di sini sebelum kami mempresentasikan apa itu good governance and good corporate governance, kita akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Yohanes Ariwibowo. Kemudian di samping saya ada Yang Daryanto. Dan juga di sebelah kiri saya Iya, ini. Saya yang paling terakhir, Bumi Saida. Dan juga untuk 2 orang yang hari ini berhalangan hadir, ada Mbak Jenny Wulandari yang saat ini berhalangan hadir, dan juga untuk Mbak Windy Astuti. Kami sebagai perwakilan dari kelompok 5 akan segera memulai presentasi pada siang hari ini. Bisa dimulai, teman-teman? Oke. Bisa kembali dulu ke preview, teman-teman. Oke. Apa itu good governance? Mungkin teman-teman ada yang tahu nggak? Good governance? Nggak tahu ya? Oke. Next. Tahu nggak ya? Apa itu good governance? Oke. Good governance di sini adalah memiliki cangkupan arti ya. Di sini ada pemerintahan yang bersih yang mencakup pertanggungjawaban yang jujur, transparan, dan diberlakukannya hukum dengan adil. Kemudian di sini definisi good governance juga memiliki cangkupan arti, yaitu adalah terciptanya masyarakat madani dan hasil kebijakan yang terarah yang mencangkup dapat diprediksi, berkelanjutan, dan tertuju pada kebaikan masyarakat banyak. Jadi intinya dari cangkupan pengertian di atas tadi, 2 cangkupan pengertian tentang good governance bisa diartikan yaitu adalah jadi good governance adalah suatu konsep mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang sesuai dengan citra terbentuknya suatu masyarakat madani. Sampai sini bisa dipahami? Masyarakat madani. Iya, masyarakat madani. Mungkin untuk pertanyaan bisa nanti kita akan buat sesi tanya jawab aja dulu ya. Saya akan lanjutkan pertanyaannya. Maaf sebelumnya, mengingat waktu. Jadi bisa, oke? Jadi sampai pengertian definisi good governance bisa dimengerti. Atau cara mudahnya adalah good governance itu untuk pengertian singkatnya adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Seperti itu. Next, yaitu adalah ciri-ciri good governance. Setelah pengertian, pasti kita belajar tentang ciri-ciri good governance itu sendiri. Apa itu ciri-ciri dari good governance? Kita lihat, yang pertama adalah penyelenggaraan pemerintahan harus dapat bertanggung jawab atau yang bernama akuntabilitas. Kemudian penyelenggaraan pemerintah diletakkan pada mekanisme yang jelas dan diinformasikan pada semua pihak. Artinya adalah transparansi. Kemudian yang ketiga adalah penyelenggaraan pemerintahan harus bersifat terbuka sehingga dapat menerima kritik. Maksudnya di sini adalah equitable. Kemudian yang keempat, ciri-ciri dari good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan harus mengakomodasikan kepentingan bersama serta melibatkan masyarakat dan pihak swasta. Maksudnya di sini adalah mengikut sertakan pihak-pihak swasta, di mana kita menyebutnya adalah demokrasi dan partisipasionis. Kemudian ada yang keenam, yaitu adalah penyelenggaraan pemerintah harus didukung oleh sumber daya yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam menjalankan tugasnya atau capabilities. Kemudian yang ketujuh adalah penyelenggaraan pemerintahan harus peka terhadap perubahan yang ada dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan itu sendiri atau responsif adaptif. Next. Ya. Next. Di sini kita telah belajar dari good governance. Jadi sampai di sini ada mungkin sudah jelas ya. Di sini ada good governance. Kita sudah membahas 2, yaitu adalah ciri-ciri dari good governance dan juga pengertian good governance. Next, kita akan beralih ke topik pembahasan 2 dalam bab 12, yaitu adalah bisa back sebentar. Oke, yaitu kita akan membahas tentang good corporate governance. Kalau yang pertama tadi dalam topik bahasan pertama kita membahas tentang good governance. Kalau yang kedua kita akan membahas tentang good corporate governance. Nah, di topik bahasan ini kita akan membahas lebih banyak, maksudnya seperti itu. Kalau di
Good governance kita membahas dua, yaitu ciri-ciri dan governance. Tapi di sini kita akan membahas good corporate governance pengertiannya terlebih dahulu. Di sini ada tiga, yaitu adalah ini pencampuran artinya dulu saja ya. Campuran artinya adalah keberhasilan staf dan pimpinan mengelola berbagai sumber daya organisasi yang mampu mendukung dan mendorong pembangunan perusahaan dan risiko secara lebih efektif dan efisien. Kemudian ada prinsip. Di sini ada campuran arti, tidak saya baca semuanya. Di sini saya hanya memberikan tanda-tanda penting, yaitu bisa dilihat teman-teman semuanya. Yang bergaris miring di sini saya memberikan pengertian atau campuran arti yang mudah dipahami. Yaitu kemudian yang kedua adalah prinsip atau kebijakan dan sistem manajemen perusahaan yang mengelola aktivitas operasional perusahaan secara lebih efisien, efektif, bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga adalah peraturan yang mengendalikan perusahaan untuk meraih keuntungan dan pertambahan nilai. Kalau dari campuran ini kita bisa mengartikan sebagai next. Ya, jadi pengertiannya untuk lebih dipermudah, kalau good governance itu adalah tata kelola pemerintah yang baik, sedangkan kalau good corporate governance itu adalah tata kelola dalam dunia bisnis, seperti itu. Jadi bisa dimengerti perbedaannya ya. Oh, mengerti. Oke. Untuk selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh teman saya yang jauh-jauh datang, cantik juga. Oke. Selanjutnya. Assalamualaikum. Saya di sini akan menjelaskan beberapa tujuan dari good corporate governance, yaitu ya senyumnya dulu yang diduluin. Beberapa tujuan dari good corporate governance yaitu satu, memaksimalkan aktivitas untuk mempercepat tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua, mengoptimalkan nilai perusahaan dalam kurun waktu yang panjang dengan cara meningkatkan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil, dengan harapan mampu bersaing baik secara nasional maupun internasional. Tujuan yang ketiga yaitu memaksimalkan pengelolaan perusahaan secara profesional, tertib aturan, transparan, efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian. Yang keempat, mengoptimalkan pengelolaan resiko dan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih produktif. Nah, sedangkan tujuan yang kelima, meningkatkan nilai investasi perusahaan. Yang keenam, membudayakan setiap pimpinan membuat dan melaksanakan keputusan berlandaskan pada nilai moral yang tinggi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap stakeholder. Demikian tujuan-tujuan dari good corporate governance. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu struktur governance dan mekanisme governance. Struktur governance ialah membicarakan struktur hubungan, pertanggungjawaban, dan peran bagian-bagian perseroan seperti pemegang saham, komisaris, serta direksi. Sedangkan mekanisme governance ialah membahas mekanisme kerja dan interaksi aktual antar bagian perseroan tersebut. Landasan hukum dalam good corporate governance yaitu teman-teman, untuk ini untuk mempercepat waktu kita bisa lihat sendiri-sendiri di modul. Oke. Nah, siapa yang mau tanya? Bentar, next. Mantap deh.